pada para berhala hanya sekedar untuk ditukar dengan kekayaan atau ditukar dengan ketenaran atau ditukar dengan kesaktian dan lain sebagainya. Leluhur kita telah berpesan agar kita memiliki kuasa atas kelahiran, atas karma, atas noda-noda, atas hidup dan kehidupan. Mari kita uraikan satu persatu. Pangestu, pangestuti, para kadang, kakang, adi, dan saudara-saudaraku sekalian. Selamat bertemu kembali di dalam YouTube KWI, yang pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu bahasan untuk kita pelajari bersama, untuk kita pahami bersama, yaitu tentang penggunaan kuasa hidup kita di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah saudara-saudara sekalian, tentu kita masih ingat pada leluhur kita bahwa kita itu berasal dari kegelapan sejati. Kemudian oleh ibu kita dilahirkan dalam kesejatian di dunia ini. Banyak sekali anugerah-anugerah ibu yang sudah kita terima. Bahkan kalau dibilang tak terhingga. Setiap saat, kapan saja, itu anugerah ibu selalu mengalir ke dalam diri kita. Tetapi ada dua anugerah ibu yang sangat penting di dalam hidup dan kehidupan ini. Yang pertama, ibu memiliki kuasa. Dengan kuasa ibu itulah ibu telah menganugerahkan kepada kita suatu materi yang amat sangat berguna sekali, yaitu jasmani kita yang sempurna ini. Yang kedua, ibu memiliki wewenang. Dengan kewenangan ibu telah menganugerahkan kepada kita suatu energi yang membuat jasmani kita menjadi hidup dan memiliki kuasa hidup pribadi. Kuasa hidup pribadi anugerah ibu itulah yang kita gunakan untuk menjalani kehidupan. Dalam kaitan dengan pemakaian kuasa hidup untuk menjalani kehidupan ini, leluhur-leluhur kita telah berpesan agar kita memiliki kuasa atas kelahiran. Milikilah kuasa atas kelahiran. Yang kedua, milikilah kuasa atas karma. Yang ketiga, milikilah kuasa atas noda-noda. Yang keempat, milikilah kuasa atas hidup dan kehidupan. Itu petuah leluhur kita. Mari kita uraikan satu persatu secara singkat. Yang pertama adalah milikilah kuasa atas kelahiran. Saudara-saudara, secara tersirat kita telah dilahirkan oleh ibu kita sekian tahun yang lalu. Saya dilahirkan 66 tahun yang lalu. Kita dilahirkan oleh ibu ke dunia ini dengan raga jasmani. Jadi, semua titah tumitah dilahirkan ke dunia dengan raga jasmani. Kemudian titah tumitah itu bisa menjalankan kultivasi, yaitu melatih diri untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan, meningkatkan kesadarannya, dan pada akhirnya akan menguasai raga jasmaninya. Setelah menguasai raga jasmani, titah tumitah terus menjalankan kultivasi, meningkatkan kemampuan, meningkatkan
kesadarannya, sehingga tercapailah penguasaan terhadap raga cahaya. Berarti individu atau titah tumita tadi telah dilahirkan kembali dengan raga cahaya. Terus setelah lahir dalam raga cahaya, menguasai raga cahaya yang disebut lahir dengan raga cahaya, dilahirkan kelahiran yang kedua dengan raga cahaya tadi, terus melakukan pelatihan diri, meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas, meningkatkan kesadarannya, sehingga bisa menguasai raga kasunyatan. Maka berarti dia telah dilahirkan kembali dengan raga kasunyatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kita mampu lahir sebagai diri kita yang memiliki raga jasmani, kemudian dilahirkan kembali dengan raga cahaya, dan dilahirkan kembali dengan raga kasunyatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi kuasa hidup kita pergunakan untuk menguasai laku-laku tadi, sehingga kita mampu menguasai kelahiran, mampu menguasai kelahiran kembali dengan raga cahaya, mampu menguasai kembali dengan raga kasunyatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang kedua, milikilah kemampuan atas karma-karma. Saudara-saudara sekalian, kita dilahirkan di dunia ini tujuannya adalah untuk membayar karma, membenahi kehidupan-kehidupan kita di masa lampau, sehingga kita bisa terbebas dari karma-karma dan mencapai suatu tingkat yang terlepas dari cukup rangilingan, sehingga bisa melakukan atau menjalani kehidupan lestari. Karma yang harus kita selesaikan di dunia ini, yang pertama adalah dengan di sekitar kita, dengan orang tua kita, dengan ibu kita. Seperti kita pernah mendapatkan wadaran bahwa kita telah memilih ibu kita. Jadi kita telah memilih seorang perempuan yang akan menjadi ibu kita. Pilihan ini bukan didasarkan atas kuasa hidup kita, tetapi pilihan ini didasarkan atas karma. Karma kita terhadap perempuan itu, sehingga menyebabkan kita memilih. Karena jiwa kita ada di dalam diri perempuan itu, sehingga kita memilih perempuan itu menjadi ibu. Setelah kita dilahirkan, hubungan kita dengan ibu kita, dengan orang tua kita, itu semata-mata adalah hubungan untuk membayar karma. Dengan ibu, dengan orang tua, dengan saudara-saudara kita sekeluarga, itu tidak kebetulan, tetapi sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita bisa membayar karma, menyelesaikan permasalahan kita di masa lalu dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian juga dengan teman, sahabat, dan orang-orang yang sekarang ini kita bergaul. Pertemuan kita itu tidak kebetulan. Pertemuan kita dengan sahabat, dengan teman-teman, dengan komunitas apa saja yang kita temui saat ini, itu tidak kebetulan, tetapi itu disebabkan karena dulu kita juga sudah pernah ketemu. Apakah kita ketemu dulu itu sebagai teman, sahabat, atau sebagai lawan? Nah, saat ini kita dipertemukan kembali untuk menyelesaikan karma-karma kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu mengenai karma. Kita gunakanlah kuasa hidup kita yang merupakan anugerah ibu tadi untuk bisa menyelesaikan karma-karma tersebut. Yang ketiga, milikilah kuasa atas noda-noda. Hadirin sekalian yang saya hormati,
di dalam kehidupan kita sekarang ini, 70% dari takdir dan nasib kita itu ditentukan kehidupan kita masa lalu. Kita hanya memiliki 30% yang betul-betul berpotensi untuk pengembangan hidup kita. Noda-noda yang zaman dulu itu harus kita selesaikan. Noda-noda yang telah dilewati harus kita selesaikan. Kita gunakanlah kuasa hidup kita ini untuk menjalani kehidupan, menyelesaikan noda-noda tadi, sehingga takdir, nasib yang dapat kita rubah. Dengan demikian, maka yang 30% tadi, proporsi yang 30% tadi bisa kita tingkatkan menjadi 60%, 80%, atau bahkan 100%. Itu dengan kuasa hidup kita yang merupakan anugerah Ibu. Yang keempat, milikilah kuasa atas hidup dan kehidupan. Hadirin sekalian, hidup kita adalah kuasa kita. Hidupmu adalah kuasamu. Marilah kita gunakan kuasa hidup ini untuk mencapai kehidupan lestari, tan kena loro, tan kena pati, dengan laku moco rogo, olah rogo, dan momong rogo. Kita disarankan, direkomendasikan oleh para leluhur kita, jangan sampai kita ini berupaya untuk menggadaikan kuasa hidup kita ini kepada pihak lain. Misalnya pada para berhala, hanya sekedar untuk ditukar dengan kekayaan atau pesugihan, atau ditukar dengan ketenaran, atau ditukar dengan kesaktian-kesaktian dan lain sebagainya. Sehingga di dalam menjalani kehidupan kita tidak bisa menggunakan kuasa hidup kita untuk menjalani kehidupan ini, karena sudah terikat kontrak dengan para berhala tadi. Sehingga kita hidup menjalani kehidupan ini dengan menggunakan hukum-hukum para berhala. Jangan sampai itu terjadi. Itulah yang oleh leluhur kita dikatakan bahwa menukar, menggadaikan hidup, menggadaikan kuasa hidup kita kepada pihak lain, kepada berhala, itu adalah memutus tali pusar bendalan nyowo yang menghubungkan ibu dengan anak, sehingga anak ini terpisah dari ibunya. Itu akan mengacaukan kehidupan kita di mana saja. Begitulah hadirin sekalian, marilah kita gunakan kuasa hidup kita yang merupakan anugerah dari ibu ini untuk mencapai kehidupan lestari dengan menjalani laku moco rogo, olah rogo, dan momong rogo, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tepat, sesuai langkah-langkah kita untuk menuju pada paran kita, yaitu ibu. Ibu adalah, dari awal tadi sudah kita katakan, bahwa kita dari oleh ibu, maka asal kita dari ibu, kita juga akan menjalani kehidupan untuk melangkahkan kaki menuju kepada ibu. Ibu adalah paran kita. Ibu adalah sangkang dan paran kita. Pangestu ibu, pangestu ibu, pangestu ibu.